إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عزني الله وإياكم جميعا. Ada dua topik penting yang sangat mendesak untuk disampaikan pada hari-hari ini. Dua topik penting itu yang pertama sangat erat kaitannya dengan as-sabr ala at-tamassuk bis-sunnati was-salafiyah. Ini adalah topik yang pertama yang mungkin ana rasakan penting untuk disampaikan pada malam hari ini. Karena pentingnya as-sabr di atas at-tamassuk bis-salafiyah ini, ulama us-sunnah qadiman wa hadithan sejak dahulu hingga hari ini tidak bosan-bosannya mengingatkan, menasehatkan, baik nasihat umum maupun yang sifatnya khusus. Karena banyaknya orang yang tidak sabar untuk menjalani as-salafiyah, terkhusus ketika ujian di hadapannya, terkhusus ketika memilih antara ridha an-nas dengan as-sabr ala as-salafiyah, memilih antara manusia ini ridha kepadanya, senang kepadanya, simpati dan menganggapnya sebagai seorang yang fadil, menganggapnya sebagai seorang yang mulia, pejuang, pahlawan, peduli, dibandingkan dia memilih untuk sabar di atas salafiyah. Dari waktu ke waktu banyak yang berguguran. Was-sa'id man i'tabara bi ghairihi, seorang yang akan bergembira, selamat, sukses
adalah orang yang dapat dengan segera mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain, tidak menunggu musibah tersebut datang kepada dirinya. Ala inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Ala inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Ala inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Ketahui sesungguhnya seorang yang sa'id, yang berbahagia, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-fitan. Wa akbarul fitan, fitnah terbesar adalah yang menimpa, mengancam keimanan atau akidah dan manhaj seseorang. Kalau kita sering mendengar azhar as-salaf terkait topik ini, yang sering kita dengar dan diulang-ulang oleh ulama kita, qaulul imam al-kabir, imam Syam, faqih Syam, al-Auza'i rahimahullah ta'ala, qala alayka bi'athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyak wa ara' ar-rijal walau zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atasmu untuk tetap berpegang teguh, sabar berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf. Walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia tidak mau menerima pandanganmu, nasihatmu, prinsipmu, sabar. Dan waspadalah Anda dari ra'yu-ra'yu, logika-logika ar-rijal yang dianggap tokoh oleh umat. Walau berbagai logika itu dihiasi dengan slogan-slogan dan kata-kata yang menarik, yang indah, coba renungi baik-baik ya ikhwan. Ayat demi ayat, hadis demi hadis, athar demi athar, kita sering membacanya dan mendengarnya. Namun kita semakin faham, semakin mengerti maksud daripada al-adillah atau nasaih as-salaf ketika kita terus dihadapkan dengan peristiwa demi peristiwa. Kalau sekedar dibaca di kitab, ditulis dan dinukil dan dihafal, dalam keadaan kita belum tahu kayak apa sih prakteknya, kita belum berilmu. Tapi bersama waktu peristiwa terjadi, fitnah terjadi, kita paham. Oh iya, seperti ini kita lihat, ini kita saksikan. Coba perhatikan itu terus. Kenapa dan mengapa Rasulullah SAW mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa barokah ilmu, barokah manhaj, barokah dakwah, barokah fatwa itu berada dengan al-akabir, bersama al-akabir. Al-akabir fil ilm wa fil da'wah wa fil sinni. Orang-orang besar yang telah sepuh dalam ilmu, sepuh dalam dakwah, sepuh dalam ilmu, dalam umurnya. Karena mereka telah melalui peristiwa demi peristiwa, fitnah demi fitnah di muka bumi ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Pelajaran penting dari musibah yang menimpa dan yang terjadi telah banyak di hadapan kita.
Di antara prinsip salaf yang ditanamkan oleh para ulama adalah ad-da'wa ila tauhid wat tamassuk bis sunnah. Ad-da'wah fi at-tahdhir min asy-syirik wal bid'ah. Perhatikan baik-baik. Ini da'wat al-anbiya. Yang karenanya syekhuna wa alimuna al-mujahid al-kabir Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menuliskan kitabnya Manhajul Anbiya fi ad-da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql, bahwa manhaj dan metode dakwah para nabi dalam berdakwah menuju agama Allah ini terdapat pada manhajul anbiya itu al-hikmah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan logis sesuai dengan al-aql salim, cara berpikir yang lurus, yang selamat dari penyakit-penyakit. Syekh menulis kitab itu yang dipuji oleh Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Baz. Sampai seorang imam kabir ini meminta kepada Syekh nuskhatan. Nah, Syekh meminta, kirimkan kepadaku satu nuskha, satu eksemplar dari karyamu wahai Syekh Rabi. Kenapa? Karena Syekh membaca ada di situ ilmu tanbih. As'alullah jalla wa ala yaj'alahu fi mizan hasanat syekhina. Tapi memang kitab ini perlu terus dibaca, diulang dari waktu ke waktu. Salafin harus tahu, jangan sampai terpisah dari manhajul anbiya fi da'wati ila Allah. Perlu dari waktu ke waktu, dari majlis ke majlis, dari tahun ke tahun, dari muhadharah ke muhadharah, untuk dikaji kitab-kitab seperti ini. Kenapa? Karena asyahawat mengitari kita, yang membuat kita bisa enggak sabar berjalan di atas salafiyah. Asyubuhat khattafah, punya daya cengkram, daya untuk menyambar yang sangat kuat. Dari waktu ke waktu perlu diingatkan kembali kepada manhajus salaf, manhajul anbiya. Supaya apa? Kita tidak mudah larut dalam apa yang dikatakan oleh Al-Auza'i, walau zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun seruan-seruan dan logika-logika tokoh-tokoh itu tadi diperindah dengan kata-kata yang menarik, ini demi ini kesempatan kita. Kita berada pada posisi yang penting, kita harus rebut posisi itu. Kita bisa berbuat ini, kita bisa berbuat untuk dakwah, kita bisa berbuat untuk salafiyin. Pertanyaan besar, apakah cara yang Anda akan tempuh ini sesuai dengan manhajul anbiya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syam, alaika bi athari man salaf walau rafadakan nas. Ad-da'wah ila tauhid itu da'watul anbiya wa da'watus salaf. Ad-da'wah ila tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu da'watul anbiya wa da'watus salaf. Dakwah mentahdzir dari kesyirikan wa ahli syirik, mentahdzir dari bid'ah dan ahlul bid'ah adalah da'watul anbiya wa da'watus salaf. Dakwah mengingatkan umat untuk tidak yujalis, tidak duduk bermajlis dengan ahlul batil,
minas sufiyya wasyi'a wal librariyya wal khawarij wal ikhwanil muslimin dan yang lainnya, wad demokratiyin, para pengikut agama demokrasi, dan yang lainnya. Itu adalah dakwatul anbiya wa dakwatus salaf. Bukankah kita sudah pelajari kutub ulama'ina, kutub salaf dalam banyak majelisnya yang disampaikan oleh asatidzah kita al-afadil jazahumullahu khairan, qad hana waqtul amal, sudah datang waktu untuk beramal dengannya, sudah waktunya. At-tahdhir min mujalasati ahlil bid'ah. Tahdhir salaf berulang-ulang, itu bab demi bab, bahasan demi bahasan, bahkan kitab-kitab khusus di bidang ini. Wa min akbaril bid'ah, termasuk bid'ah yang terbesar adalah bid'ah demokrasi. Ambil pelajaran ayyuhal as-salafiyun. I'tabiru ya ulil albab, i'tabiru ya ulil absar. As-sabr, as-sabr, as-sabr. Demokrasi yang sudah kita tahu bersama, yang disingkat dalam definisinya dengan asy-sya'bu yahkumu nafsahu bi nafsihi, bahwa rakyat itu menghukumi atau memutuskan kebijakan-kebijakan dan kemauan-kemauannya dengan dirinya sendiri tanpa yang lainnya. Sementara Islam menyatakan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu, penentuan segala kebijakan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk rakyat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Anda mengikuti mayoritas penduduk bumi, mayoritas, demokrasi menghargai suara mayoritas. Sementara Allah menyatakan kalau Anda mengikuti suara mayoritas yang di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkan kalian dari jalan agama Allah. Pasti. Yudilluk. Pasti akan menyesatkan kalian dari jalan agama Allah, dari jalan tauhid, dari jalan sunnah. Pasti. Jangan dilawan dengan logika. Demokrasi menyamakan al-mujrimun dengan as-salihun. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Allah melarang menyamakan orang-orang as-salihin minal muslimin, ahlus sunnah, ahlut tauhid, ahlul akhlaq al-karimah, dengan ahlus syirik wa ahlul bid'ah wa ahlul fawahish. Enggak boleh disamakan. Duduk bersama, musyawarah, hadza salih, in sallamna lahu dzalik, jika memang benar kita mau terima penilaian dia tentangnya, anggap dia orang saleh di atas tauhid. Wa hadza librari, ini orang liberalis. Wa hadza sufi ya'taqid anna Allah fi kulli makan. Lebih besar lagi dari itu, wa hadza syi'i, yang itu barakallahu fikum orang sekuler. Yang satu lagi pengagum dan pemuja demokrasi. Duduk bersama,
rembukan, rapat. Ma'qul Ahlus Sunnah seperti ini. Demikian salaf mengajarkan, demikian al-anbiya mengajarkan. Anta sadiqun wa hadza kadzdzab. Antum orang yang jujur ingin membela kepentingan muslimin, wa hadza untuk kepentingan macam-macam kepentingan. Yang itu sosialis, pengagum paham sosialis, menyuarakan kepentingan sosialis. Kenapa? Karena itu tadi, zakhrafu lahu bil qaul. Mereka memperindah untuk saudara kita ini logika-logika mereka. Penting untuk kita memanfaatkan kesempatan ini, demikian katanya, agar kita bisa berbuat untuk salafiyin, agar kita bisa untuk membela kepentingan-kepentingan dakwah salafiyah. Kita bisa membuat kebijakan ini. Kalau kita masuk dalam dunia politik ini, tawaran ini kita terima, kita bisa untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan untuk kaum muslimin, atau untuk kepentingan masjid-masjid yang ada di negeri kita ini untuk diserahkan ke salafiyin. Hakadha da'watus salaf. Kemudian antum siap duduk dengan librari, bermusyawarah dengan librari, bermusyawarah dengan istiraki, sosialis. Antum bermusyawarah dengan sufi, antum bermusyawarah dengan demokrati. Abadan ayuhas salafiyun. Ma hakadha da'watul anbiya. Tidak seperti ini dakwah para nabi yang diajarkan oleh para ulama kita berdasarkan adillah dari Al-Quran dan dari Sunnah. Dan kemungkaran itu ketika tidak segera ditinggalkan, dia akan menyeret pelakunya kepada kemungkaran berikutnya yang lebih besar, kepada kemungkaran berikutnya yang lebih besar. Ketika sejak awal datangnya kemungkaran, tidak segera kita tolak, tidak segera kita menyikapinya dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kalau pernah kita mendengar nasihat Abdullah ibn Mubarak rahimahullah yang dituangkan dalam beberapa bait syair, nasihat dalam bentuk ingkar terhadap sikap seorang imam kabir fil ibadah, kabir fil ilm, kabir fil hadis, fil riwayah, kabir fil zuhud. Enggak ada di zaman ini seperti beliau, yaitu Imam Ismail bin Ulayyah rahimahullahu taala. Ketika ditawarkan kepadanya al-qadha, ditawarkan kepadanya posisi sebagai al-hakimul a'la dalam negara, ditawarin tanpa harus duduk dengan demokratiyin, tanpa harus bermajlis dengan ahlul bidah. Al-Imam Ismail bin Ulayyah yang disebutkan dalam beberapa penjelasan tentang biografi beliau, kana la yatabassam 20 sana, enggak bisa tersenyum selama 20 tahun. Kenapa?
karena kekhusyuannya dalam beribadah, keyakinannya terhadap akhirat. Bukan sembarang orang. Dan tak seorang pun dahulu kecuali dari muhaddithin warwatul hadith illa wa huwa yatamanna al-liqa bi al-Imam Ismail bin Ulayyah. Tidak ada muhaddits pun pada waktu itu kecuali dia ingin diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Imam Ismail bin Ulayyah dan mengambil riwayat darinya. Termasuk Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Dalam banyak rihlah beliau mesti mampir untuk melihat wajah Ismail bin Ulayyah dan meriwayatkan darinya. Ketika mendengar Imam Ismail bin Ulayyah karena kondisi diminta, dipaksa untuk menjadi seorang qadhi dengan segala upaya beliau tidak mampu menolak dan akhirnya diterima tawaran itu. Mendengar keadaan itu, Abdullah ibn Mubarak dan beberapa muhaddithin tidak lagi ingin mampir kepada Ismail bin Ulayyah. Dan ketika Imam Ismail bin Ulayyah menanyakan dan sedih, kenapa sampai bersikap seperti itu, apa kesalahanku? Maka Imam Ibn Mubarak mengirimkan bait-bait syairnya, ya ja'ilal ilmi lahu baziyan yastadu amwalal masakini. Wahai yang menjadikan ilmunya sebagai alat perangkap untuk mengail harta orang-orang miskin. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Imam Ismail bin Ulayyah Az-Zahid Al-Wari'? Apa yang dilakukannya? Kenapa sampai seperti itu? Aina riwayatuka fima madha an Ibni Aun wa Ibni Sirin? Mana periwayatan hadismu, wahai imam, yang telah lalu kau lakukan dari al-Imam Ibnu Aun dan al-Imam Ibnu Sirin? Mana itu sekarang ilmu hadismu? Karena sibuk dengan al-qadha, tidak melakukan kemaksiatan beliau, enggak. Jangan dikira bahwa beliau itu menginginkan dunia beliau injak. Sekadar masalahnya beliau mengurangi ilmu periwayatan hadis. Apa yang akan terjadi pada Abdullah ibn Mubarak kalau melihat seperti kita? In qulta inni mukrahun fadha batilun zalla himarul ilmi fit tini. Kalau anda mengatakan bahwa aku mukrah, aku terpaksa menerima jabatan ini, maka itu adalah ucapan yang batil, alasan yang batil. Sungguh himarul ilm telah jatuh tersungkur di lumpur. Subhanallah, sampai ada kalimat himarul ilm. Tahu himar yahmilu asfara. Orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya bagaikan himar yang membawa buku-buku dan kitab-kitab di atas punggungnya dalam keadaan dia tidak mengerti apa isi daripada kitab tersebut. Zalla himarul ilmi fit tin. Subhanallah, begitu pedasnya ucapan ini. Dan akhirnya Al-Imam Ismail bin Ulayyah ketika sampai teguran dari Abdullah ibn Mubarak dan beliau menemui Al-Khalifah dan mengatakan, lepaskan aku dari jabatan ini, lepaskan aku dari jabatan ini, aku sudah tidak mampu lagi memikulnya. Dan lepaslah beliau. Setelah itu beliau meninggal dunia. Nasihat, menerima nasihat
Ya ikhwan, ya ahlas sunnah, isbiru ala salafiyah. Apa yang terjadi dan menimpa akhuna Hani bin Breik, hadahullah, wa as'alullah jalla wa ala yaruddahu ila salafiyah. Semoga Allah mengembalikannya kepada as-salafiyah. Masuk ke arena politik, hari demi hari yang muncul adalah kemungkaran demi kemungkaran yang terus bertambah. Mulai dari kemungkaran yang terkecil, masalah akhlak seperti al-isbal, dan beberapa majlis di situ ada ikhtilat, dan bermudah-mudahan di dalam berpose dalam foto, sampai pada kemungkaran yang lebih besar dari itu, demonstrasi besar-besaran. Barakallahu fikum. Maka memang sejak awal sebenarnya kita asatidzah telah mengingkari perbuatan itu, masuknya dia dalam arena politik. Namun kita waktu itu masih berharap untuk Allah mengeluarkannya dari arena yang kotor itu. Hanya karena alasan dipaksa atau diminta, atau dengan alasan demi merebut masjid-masjid di negeri Yaman untuk dikembalikan kepada salafiyin, atau beberapa masalah yang semua itu adalah khayal ya ikhwan, khayalat min wasawis syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Fanatabarra, kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Salafiyin berlepas diri dari perbuatan ini, dan sampai hari ini kita menasehatinya untuk meninggalkan perbuatan itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dakwah salafiyah wadhihah nayyirah, dakwah salafiyah dengan prinsip-prinsipnya ini terang benderang. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Barang siapa yang mau mengendarai bahtera sunnah, bahtera salafiyah ini, dia pasti selamat. Dan barang siapa yang mencoba untuk meninggalkannya, turun dari perahu atau bahtera salafiyah itu, dia akan tenggelam dan hancur. Siapapun dia. Semoga Allah menyelamatkan saya dan antum semuanya dari berbagai fitan. Allah datangkan taufiknya di setiap waktu, terkhusus di saat al-fitan datang di hadapan kita. Dengan hidayahnya kita diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu. Dan ini adalah topik pertama. Semoga ada waktu berikutnya untuk membahas topik yang kedua. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pembahasan kita di malam hari ini melanjutkan topik pertama dari dua topik yang ingin saya sampaikan kepada talabatul ilm. Dalam kajian semalam telah disebutkan bahwa ahlus sunnah
termasuk kita yang di Indonesia ini telah berlepas diri dari kesalahan fatal yang dilakukan oleh akhuna Hani bin Breik, hadahullah, semoga Allah memberikannya hidayah. Dari keikutsertaannya dalam sebuah acara atau kegiatan al-mudhaharah, demonstrasi berhadapan dengan waliul amr Yaman, dan beberapa ucapannya yang disebutkan dalam acara tersebut namun yang penting juga diambil sebagai pelajaran dalam peristiwa yang terjadi, bahwa Ahlus Sunnah As-Salafiyun dari zaman ke zaman, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lainnya, dari satu nazilah kepada nazilah yang berikutnya, selalu berjalan di atas al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i, selalu berjalan di atas prinsip-prinsip salaf dan al-qawaid ad-diniyah al-ma'rufah, kaidah-kaidah din yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama, sehingga mauqif ahli sunnah yang dulu dan yang sekarang adalah sama. Mauqif ahli sunnah pada fitnah yang dulu dan fitnah yang sekarang adalah sama. Tidak terombang-ambing oleh berbagai fitan dengan warna-warninya. Dan ahli sunnah tidak pernah terombang-ambing oleh atifiyah dan asabiyah. Karena al-atifiyah mengedepankan logika dan perasaan, termasuk asabiyah, baik asabiyah perkawanan, asabiyah alma mater. Asabiyah alma mater itu semisal sama-sama lulusan pondok A atau pondok pesantren B, murid-murid Syekh Fulan atau Syekh Fulan, atau sama-sama lulusan dari Al-Jami' Al-Islamiyah. Ahlus Sunnah tidak mengenal asabiyah alma mater. Ataupun asabiyah kesukuan dari arah timur ataukah barat, kesukuan yang dari utara ataukah selatan. Ahlus Sunnah pada setiap zaman, pada setiap peristiwa selalu berjalan di atas kaidah-kaidah din, menanggalkan dan menjauhkan selain itu. Maka kita ayuhat talabah harus mengikuti jejak salaf dalam hal ini, jejak para ulama al-akabir. Walaupun Hani bin Breik termasuk salah satu orang yang kita cintai di atas manhaj, namun ketika dia ataupun siapa lagi selain dia yang jatuh pada kesalahan, maka wajib kita berlepas diri dan menjelaskan bahwa itu adalah batil. Dan pengingkaran ini bagian daripada bentuk pendidikan terhadap salafiyin dan nasihat untuk yang bersangkutan. Apakah orang ini sudah saatnya ditahdzir dan semisalnya, itu adalah wewenang ulama. Semua itu masih dalam proses. Semua itu dalam proses.
sebagaimana yang dulu-dulu juga melalui proses. Dan itu adalah wewenang ulama. Sengaja kita sampaikan hal ini di majelis seperti ini sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah, kedua tanggung jawab tarbiyah, yang ketiga sebagai pengamalan terhadap al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, yang ketiga, yang keempat harapannya ini sebagai bentuk nasihat yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru, terkhusus masyayikh ahli sunnah di Adan secara khusus, Al-Syekh Al-Fadil Ali Al-Hudhaifi wa Al-Syekh Al-Fadil Yasin hafizahumallah dan yang bersamanya. Hani bin Braik adalah salah satu orang yang paling mereka cintai. Namun ketika menyelisihi prinsip-prinsip dan pokok-pokok dasar manhaj ahli sunnah yang wadihah, yang jelas, maka wajib upaya pengingkaran terhadap kemungkarannya. Tidak kenal mujamalah, ahli sunnah tidak mengenal basa-basi. Namun semuanya dijalani dengan ilmiah, dengan adab, dengan ta'anni. Tidak seperti semangat ingkar mungkarnya hajuriyin wal haddadiyin. Dan di waktu yang sama, beberapa pihak di negeri Yaman dari pengikut Muhammad al-Imam al-Mubtadi' juga sekarang sedang bergembira mendapatkan peristiwa ini, karena akhuna Hani bin Braik termasuk salah satu yang cukup kuat bantahan dan keterangan-keterangan ilmiahnya tentang penyimpangan-penyimpangan siapa yang diistilahkan dengan ulama Yaman itu. Muhammad al-Imam, Abdul Aziz al-Bura'i, Uthman al-Salimi, Abdullah al-Zamari, dan yang lainnya. Jatuhnya yang bersangkutan kepada kesalahan fatal ini tidaklah kemudian menunjukkan bahwa apa yang telah beliau persembahkan untuk salafiyin sebelumnya menjadi batil dan terbuang begitu. La. Ahlus sunnah selalu berjalan di atas dalil-dalil syar'i. Tidak kemudian jatuhnya Hani bin Braik dalam kesalahan yang fatal ini kemudian menjadikan benarnya tahdzir Muhammad al-Imam dan yang bersamanya terhadap Hani bin Braik. Intabihu ya ahlus sunnah, jangan mengikuti atifiyah, jangan menzalimi seorang pun, jangan karena dendam atau sakit hati kemudian Anda mencampakkan dalil-dalil. Allah tidak diam dan Allah akan membalas itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan Anda berkata atau bersikap sesuatu yang Anda tidak memiliki dasar ilmunya. Asabiyah bukan ilmu. Kalau Anda bersikap di atas asabiyah, berarti Anda bersikap tanpa ilmu. Atifiyah bukan ilmu. Sehingga ketika Anda bersikap dengan atifiyah karena perasaan dan sakit hati,
maka Anda sudah bersikap tanpa ilmu yang Allah katakan sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati qalbu ini akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah nanti. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang terjadi kepada Hani bin Braik mengingatkan kita kepada hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ibni Adam khata'. Seluruh anak Adam, seluruh manusia ini selalu berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Dan ini yang kita harapkan, bahwa yang bersangkutan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar atas dosanya dan menjelaskan kepada umat bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, menyelisihi al-manhajus salafi, sehingga tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bagian daripada dakwah salafiyah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Wajib direnungi oleh semua pihak bahwa segala sesuatu itu harus berdiri dan berjalan di atas dalil-dalil syar'i. Kalau kita meninggalkan dalil syar'i karena satu kepentingan, maka kita wajib mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai melenceng dari al-haq, dari dalil-dalil, dari keilmiahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lencengkan, Allah biarkan dia melenceng di atas penyimpangannya itu. Ini din. Ini bukan logika kita. Ini din. Ini bukan perasaan kita. Ini din, ini bukan kesukuan kita. Di antara yang penting diingatkan juga, sebagian pengikut Muhammad al-Imam mengatakan bahwa Hani bin Braik termasuk al-Bughah, termasuk pemberontak yang menentang waliul amr dan meninggalkan as-sam'u wa ta'ah, dan sampai pada tingkatan berani menyatakan yajibu qatluhu, wajib orang ini untuk dibunuh. Hati-hati dari pernyataan seperti ini. Al-Bughah, pemberontak, memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Memang benar demikian, tapi dalam maqam seperti ini adalah pertama tugas dan wewenang ulama, bukan wewenang Anda. Yang kedua, barakallahu fikum, kalau mau jujur Muhammad al-Imam dan para murid-muridnya, mau insaf, mau takut kepada Allah di dalam berucap, pertanyaannya, berarti Anda telah memposisikan Presiden Yaman yang sekarang ini, ketika Anda memvonis Hani bin Braik bagian daripada al-Bughah, bagian dari pemberontak terhadap pemerintah yang sah, berarti Anda telah mengakui bahwa Presiden Yaman Abdur Rabbi Mansur Hadi adalah penguasa yang sah, waliul amr yang sah. Sehingga dengan ini pula al-Hawatha atau al-Huthiyun Syiah adalah pemberontak, bughat. Kalau demikian, kenapa Anda sekarang menimbang
sesuatu yang sama dengan dua timbangan yang berbeda, sesuatu yang sama dengan batu timbangan yang berbeda, sehingga untuk yang ini Anda katakan bughat dan wajib untuk diperangi, sementara Asy-Syiah Al-Houtsiyin yang tidak hanya berdemonstrasi, bahkan sudah mengangkat senjata, bahkan melakukan itu untuk kepentingan kaum Syiah Iran, untuk negara lain, khianat terhadap negara, bukan hanya memberontak, khianat. Tetapi Anda tidak mengatakan yajibu qitaluhum, wajib untuk memerangi mereka. Ainal adl, di mana sifat adil di dalam berfatwa? Apakah ini asabiyah? Jika ini benar keyakinan Anda bahwa Hani bin Break bagian daripada al-Bughah yang wajib diperangi, pertanyaan berikutnya, apakah Daesh atau ISIS yang ada di Yaman dan juga Al-Qaeda yang ada di Yaman, yang memberontak dengan senjata, membunuh dan menghancurkan, tidak termasuk bughat? Lebih parah dari bughat kondisi mereka. Mereka adalah khawarij, kilabun nar. Sampai hari ini kami belum mendengar suara Muhammad al-Imam atau tulisannya dari dia atau para yang disebut masyayikh di sekitarnya, fatwa wajibnya memerangi Al-Qaeda ataupun ISIS, Daesh yang ada di Yaman, yang telah jelas-jelas membunuh, memerangi, melakukan pengeboman massal. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar Muhammad al-Imam berucap atau menulis, Abdullah Az-Zamari, Al-Burai dan yang lainnya, aina antum minal adl wa aina antum minal ilm wa aina antum minal amanah. Di mana posisi kalian dari sifat adil? Di mana posisi kalian dari ilmu? Di mana posisi kalian dari sifat amanah? Wal amanatu min sifatir rijal. Aina antum? Sementara salafiyun, as-salafiyun al-haqiqiyun, yang benar-benar kesalafiyahannya dan kesunniannya di kota Aden dan sekitarnya dan di beberapa kota lainnya, menjalankan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, memerangi kaum pemberontak Syiah Al-Kafara Al-Houthi. Terang-terangan memerangi mereka fi jihadin tahta rayat waliul amr, di bawah komando waliul amr. Tawaffarat fihi syurutul jihad, telah terwujud syarat-syarat jihad, kekuatan cukup untuk meladeni mereka, dan terbukti ba'dallah azza wa jal, dengan pertolongan Allah berhasil memukul mundur di berbagai kota dan posisi strategis kaum Houthi. Begitu juga Ahlus Sunnah, terkhusus di wilayah selatan Yaman, di Aden, di Laudar, di Abian, di Mukalla, memerangi kilabun nar, anjing-anjing neraka Al-Qaeda dan anjing-anjing neraka ISIS, menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lau adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin khairu qatla man qataluh. Kalau aku bertemu dengan mereka kaum Khawarij, aku akan tumpas mereka habis seperti ditumpas habisnya kaum 'Ad.
Dan sebaik-baik jenazah di kolong langit adalah jenazah yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Ahlus Sunnah, masyayikh Ahlus Sunnah di Aden yang nama-namanya sebagian telah disebutkan dan masih banyak nama-nama afadil lainnya, berperang, mengorbankan jiwa dan raga mereka, memerangi kaum Khawarij di bawah komando pemerintah yang sah. Mengorbankan harta mereka. Di tengah-tengah mereka harus bertalabul ilmi dan berdakwah. Aina anta ya Muhammad al-Imam? Ittaqillah. Perhatikan baik-baik. Subhanallah, al-asabiyah wal-atifiyah itu ya ikhwan, menjadikan orang pandai dalam tanda kutip menjadi bodoh. Orang yang sudah mengerti mungkin dalam tanda kutip, dan anda tidak menyangka Muhammad al-Imam orang yang mengerti prinsip-prinsip salafiyah dengan baik dan benar. Di mana mereka? Ini ada pelajaran penting ayyuhal ikhwah. Fitan itu akan terus berdatangan. Terus berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari syarril fitan. Di antara syarrul fitan, di antara kejelekan dan efek negatif fitan yang muncul adalah seorang tidak bisa lagi bersikap ilmiah. Yang ada adalah dendam, bersikap di atas ketersinggungannya, bersikap di atas gengsinya, bersikap di atas amarahnya. Ini di antara syarrul fitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syarrul fitan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini tentunya mengingatkan kita. Peristiwa ini mengingatkan kembali kepada kita file-file lama, catatan-catatan lama, catatan hitam, catatan kelam tentang orang-orang yang disebut dengan masyayikh Yaman, Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, dalam menghadapi al-fitan dan an-nawazil, mawaqif muhzinah yang membuat kita sedih, malu. Peristiwa Abul Hasan al-Ma'ribi, bagaimana masyayikh sunnah menjelaskan dengan gamblang tentang penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan, rinci, detail. Muhammad al-Imam dan yang bersamanya tampil membela Abul Hasan, memuji Abul Hasan, dan berusaha menjatuhkan orang-orang yang menjelaskan tentang kesesatan Abul Hasan dari masyayikh Yaman kala itu. Tidaklah Syekh Mustafa Mabram Al-Laudari yang ditahdzir oleh Muhammad al-Imam dalam waktu yang cepat dan singkat, tidak lain adalah sebagai bentuk atifiyah dan kelemahan manhajnya. Di saat dia harus berkoar-koar membela Abul Hasan, tiba-tiba muncul istilahnya anak muda yang tampil menjelaskan kemungkaran-kemungkaran Abul Hasan dan menyuarakan suara ulama kibar di Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, wa ala ra'sihim yang terdepan adalah Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Mauqif mereka dari Abul Hasan mauqif muhzin yang menyedihkan salafiyin. Bukan sekedar sedih begitu saja, tetapi sedih karena memang salafiyin di Yaman, terkhusus di tempat-tempat mereka ini, Ma'bar dan semisalnya, tidak terdidik dengan didikan manhaj yang baik. Sampai hari ini banyak murid-murid Muhammad al-Imam tidak mengerti apa itu kesesatan Ali al-Halabi wa Adnan Ar'ur wal Bigh. 'Rawi. Sampai hari ini
Ya subhanallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam fitnah Yahya al-Hajuri. Kurang lebih 10 tahun Yahya al-Hajuri sejak akhir tahun 2001 atau 2002 hingga tahun 2012 kurang lebih terus mendidik murid-muridnya di atas qawaid batilah, di atas al-manhaj al-Haddadi, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhina Rabi' hafizahullah ta'ala, di atas manhaj al-Khawarij, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhina Rabi'. 10 tahun kurang lebih Al-Hajuri yuqa'id, menciptakan kaidah-kaidah batilah, dididikkan kepada muridnya. Kami sampai hari ini enggak pernah mendengar ada bantahan rinci yang ilmiah dari Muhammad al-Imam walal Bura'i walal Zamari walal Salimi. Sampai hari ini murid-muridnya dididik di atas tenang ya ikhwan, kita ini satu saudara, kita ini harus menjaga keutuhan ukhuwah. Besok muncul lagi fitnah, muncul kaidah berikutnya, tenang, enggak ada yang boleh berbicara. Utlubul ilm. Ayu ilmin ya Muhammad al-Imam. Sepuluh tahun kurang lebih Al-Hajuri menciptakan kaidah-kaidah, berjalan di atas qawaid al-Haddadiyah, di atas prinsip-prinsip Khawarij pada sebagiannya. Haula yang disebut masyayikhul Yaman sakitun, diam 1000 bahasa. Imma ajizun, tidak memiliki kemampuan ilmiah untuk membantah itu, dan ini besar kemungkinan. Atau yang kedua, dan atau dua-duanya, yaitu memang manhaj mereka dalam menyikapi kemungkaran-kemungkaran, dalam menyikapi hizbiyah dan bid'ah itu memang manhaj seperti itu, membahayakan thalabatul ilm. Dan sampai hari ini kita masih mengkhawatirkan lulusan-lulusan ma'bar yang ada di negeri ini. Sampai hari ini kita mengkhawatirkan terhadap keselamatan salafiyin. Masih muncul orang-orang yang berasabiyah di atas kejahilannya hingga hari ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Syarru Muhammad al-Imam wal Bura'i wa man ma'ahuma, bahaya dari orang-orang ini tidak kalah bahayanya dibandingkan bahayanya Ibrahim ar-Ruhaili. Tidak kalah bahayanya dibandingkan bahayanya Ibrahim ar-Ruhaili. Qawaid yang diciptakan oleh Muhammad al-Imam tidak kalah bahayanya dari qawaid Ruhailiyah. Isma'u barakallahu fikum. Sampai hari ini Muhammad al-Imam wa atba'uhu dan para pengikutnya meyakini bahwa qital, jihad yang sekarang dilakukan dipimpin oleh waliul amr, didukung oleh Daulatut Tauhid, Al-Mamlakat Arabiyyah Saudiyah dan Daulatul Imarat dan yang lainnya, diyakininya sebagai qitalu fitnah. Ya subhanallah, qitalu fitnah. Dan bahwasanya kemenangan-kemenangan yang diraih dengan pertolongan Allah oleh as-salafiyun adalah intisar ila jahannam sampai hari ini. Dan dia juga meyakini bahwa qital Daesh, qital Al-Qaeda adalah qital fitnah. Ya subhanallah, al-jahl ya ikhwan, ar-ruwaybidah ya ikhwan. Man humur ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih
yatakallam fi amril 'ammah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini penting untuk diketahui oleh as-salafiyun terkait apa yang menimpa akhuna Hani bin Braik, yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Bertaubat dari kesalahan fatal ini, dan sekali lagi itu adalah akibat pergaulan yang salah. Pergaulan dengan para politikus. Anda wahai Hani bin Braik punya perhitungan-perhitungan salafiyah, sementara mereka punya perhitungan-perhitungan sia-sia. Itu bukan tempat Anda. Itu bukan komunitas Anda. Komunitas Anda adalah salafiyun. Aina muhadaratuka ya Hani bin Braik? Aina durusuka fil hadith wa durusuka fil Quran wa durusuka barakallahu fikum fit tafsir. Kembalilah wahai saudaraku Hani bin Braik kepada jalan yang lurus. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami bergembira. Demi Allah ya Hani bin Braik, ketika kami salafiyun di berbagai penjuru dunia mendengar suara Anda yang Anda rekam, bahwa setelah jihad ini, karena posisi kami adalah thalabatul ilm, maka kami akan kembali kepada thalabul ilm. Sungguh kalimat Anda ini menggembirakan kami, membuat kami senang dan bersemangat, dan mendoakan untuk Anda, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima dari kami dan antum amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Demikian doa kami. Namun terjadilah apa yang terjadi, dan pintu taubat itu tetap terbuka. Man jalas janas. Barang siapa yang bermajlis dengan suatu kaum, dia akan menyerupai kaum tersebut. Yang berkawan dengan politikus, dia akan menjadi seperti politikus. Akhlaknya, manhajnya. Yang bermajlis dengan mutalawwinin, orang-orang yang bertalawun dalam manhajnya, dia akan menjadi mutalawwin, berwarna-warni manhajnya. Barang siapa yang berkawan dengan kaum teroris Khawarij, bermajlis dengan mereka, maka akan menjadi akidahnya seperti akidah kaum teroris Khawarij. Al-mar'u ala dini khalili ya akhana Hani. Seseorang itu dinilai keagamaannya, akidahnya, manhajnya sesuai dengan akidah kawannya, akidah teman akrabnya. As'alullah jalla wa ala an yuthabbitani wa iyyakum 'ala salafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan saya dan antum semuanya di atas salafiyah. Dan semoga Allah tidak menjadikan dosa-dosa kami semuanya, kita semuanya, sebagai sebab jatuhnya kita dalam kehancuran. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.